Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bingkai KUA Kecamatan Margasari. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah. Ingat, menikah itu tidak hanya tentang suka dan gembira, tetapi juga harus kokoh dan mulia. Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh dan mulia, maka kedua pengantin harus bisa melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan itu. Kemudian matang, dalam artian keduanya bersedia untuk berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela, dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Poin pertama yang harus kita rencanakan adalah kembali tentang bagaimana meluruskan niat untuk menikah. Banyak alasan orang untuk menikah. Bisa saja karena memang ingin menghindari perzinaan, atau yang kedua karena alasan finansial. Tapi bagaimanapun alasannya, yang jelas menikah adalah bagian dari ibadah. Pernikahan dalam Islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Maka dari itu, sering disebut dengan ibadah atau sunnah. Untuk itu, pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual sekaligus material yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ad-din. Salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa seorang perempuan biasanya dinikahi karena 4 hal: hartanya, statusnya, kecantikannya, dan agamanya. Nah, walaupun dalam redaksi hadis ini berbicara tentang daya tarik perempuan yang akan dinikahi, tetapi karakteristik dan daya tarik tersebut juga dapat ditetapkan kepada pria. Sehingga bisa kita tarik kesimpulannya adalah 4 faktor yang menjadi motivasi pernikahan. Di antaranya adalah harta, status sosial, keinginan biologis, dan agama atau ad-din. Kalau kita berfokus pada ad-din atau agama, maka itu merupakan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membentuk kepribadian mereka menjadi stabil dalam segala keadaan, menjadi jiwa yang tangguh, percaya diri, rendah hati, dan sabar. Jadi, setiap pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali bisa memeriksa niat masing-masing, membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tetapi juga merupakan bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua adalah persetujuan dari kedua mempelai. Hari ini masih dijodohkan? Oh, tentu tidak. Jelas itu adalah kelakar anak-anak muda saat ini. Kata kuncinya adalah pemaksaan, baik pada satu pihak atau kepada kedua belah pihak, merupakan awal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan. Karena perjodohan itu memang bukan pangkal masalah, tetapi pangkal masalahnya adalah ada ketika perjodohan itu dari sebuah pemaksaan. Nah, untuk sebuah pernikahan yang kokoh, maka kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemauan yang paripurna. Artinya tanpa paksaan siapapun, atau dalam bahasa fikih disebut sebagai kerelaan satu sama lain atau tarodin. Poin yang ketiga adalah menikah dengan yang setara, atau dalam fikih menyebutnya dengan istilah kafaah atau kesepadanan, yang artinya kesepadanan antara calon pasangan suami istri dalam aspek tertentu sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya. Semakin dekat titik kesepadanan antara kedua mempelai, maka akan semakin mudah mereka membangun kesepakatan di kemudian hari. Mereka juga akan semakin mudah untuk memahami perbedaan antara dirinya dan pasangannya, serta mencari titik temu dan solusi jika terdapat masalah di dalam rumah tangga mereka. Yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan kafaah atau kesepadanan ini adalah harus sama-sama menyadari dan memahami bahwa kesepadanan atau kesetaraan, terutama jika dikaitkan dengan status sosial, ekonomi maupun pendidikan, adalah kondisi yang dapat diwujudkan melalui perjalanan waktu, sehingga tidak menutup kemungkinan setara itu akan terjadi
manakala keduanya telah membina rumah tangga bersama. Poin yang keempat adalah menikah di usia dewasa. Dulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi, itu misalnya bagi perempuan, dan mimpi basah bagi laki-laki. Tapi untuk saat ini, sepertinya keduanya sudah tidak relevan lagi, karena hal itu hanya menunjukkan kematangan biologis untuk urusan reproduksi secara fisik. Nah, kedewasaan itu adalah kaitannya dengan usia. Maka usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda konkret yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Karena kedewasaan merupakan salah satu item yang dapat memberikan pengaruh secara signifikan dalam kelanggengan rumah tangga di masa yang akan datang. Tidak banyak, tapi juga tidak sedikit mereka yang berantakan rumah tangganya karena menikah di usia muda. Poin yang kelima adalah mengawali dengan khitbah, atau kalau sekarang dikenal dengan yang namanya lamaran. Nah, prosesi pranikah yang dikenal dengan sebutan peminangan atau khitbah yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Dan biasanya proses peminangan ini melibatkan keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan. Nah, dalam prosesi ini diharapkan di dalamnya terjadi pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar dari kedua belah pihak. Pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pranikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal. Yang perlu digarisbawahi adalah khitbah atau peminangan atau lamaran itu bukan akad pernikahan. Nah, prosesi ini hanya merupakan pengikat pranikah dan karena itu hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi di dalamnya. Nah, kalaupun toh di suatu hari kemudian terdapat ketidakcocokan sehingga mengharuskan adanya pembatalan khitbah, maka pembatalan khitbah dapat dilakukan dan bukan termasuk perceraian karena pernikahan jelas belum terjadi di dalamnya. Tetapi kalau memang ya terpaksa dilakukan pembatalan khitbah, hendaknya harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga ke depan tidak akan terjadi permusuhan antara dua keluarga. Poin yang keenam adalah pemberian mahar. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 4, kalau kita artikan seperti ini, dan berikanlah para perempuan itu mahar-mahar mereka dengan penuh sukarela. Ketika mereka memberikan dengan sukacita kepada kamu sebagian dari mahar tersebut, maka makanlah pemberian itu dengan nyaman dan senang hati. Jadi dapat didefinisikan bahwa mahar adalah pemberian sukarela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmen seorang laki-laki dalam menikahi seorang perempuan. Sehingga sudah seyogianya mahar itu tidak seharusnya memberatkan seorang pria, apalagi kalau menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan. Karena di dalam hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan baku tentang besarnya jumlah mahar. Akan tetapi berbagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bahwa anjuran pemberian mahar itu adalah ringan dan mudah. Poin yang ketujuh adalah perjanjian pernikahan. Ini sifatnya kontraktual, tidak semua pasangan pengantin itu melakukan perjanjian pernikahan ya. Dalam fikih, perjanjian ini dikenal dengan nama syurutu fin nikah atau perjanjian pernikahan. Nah, perjanjian semacam ini itu diperbolehkan selama tidak melanggar ajaran dasar Islam dan tidak menghapus hak-hak dasar dari pernikahan. Yang perlu digarisbawahi adalah perjanjian tersebut sifatnya mengikat sejak akad ijab kabul itu diucapkan dan berlangsung selama pernikahan itu terjadi, sehingga tidak dapat dirubah kecuali atas persetujuan dari kedua belah pihak. Dan karena ini sifatnya kontraktual, maka perjanjian tersebut hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.
Artinya tidak semua pernikahan harus disertakan dengan perjanjian pernikahan. Hanya pasangan tertentu saja yang memang jika menghendaki adanya perjanjian pernikahan. Poin yang terakhir yang ke-8 adalah menyelenggarakan walimah. Walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan terlaksana. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik tentang adanya keluarga baru atau pasangan baru. Dan keberadaan walimah juga adalah salah satu bentuk tujuan untuk memperkuat komitmen dari kedua mempelai. Tidak berbeda jauh dengan mahar. Walimah juga tidak memiliki batasan tertentu dalam agama kita atau agama Islam. Jadi untuk besar kecilnya atau banyak orangnya yang akan diundang itu akan merujuk pada adat istiadat masing-masing dan juga kemampuan dari keluarga untuk menyelenggarakan walimah itu sendiri. Nah, itu tadi beberapa poin yang bisa dijadikan catatan dalam merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.